Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo, konnichiwa, konbanwa. Watashi no namae wa Nona desu. 18 歳です. Ima semon kokono yonensei desu. Hari ini aku akan membahas beberapa materi-materi yang mungkin berguna bagi kalian loh. Penasaran kan materinya apa aja kan? Cekidot, kita bahas materi pertama. Materi pertama ini berjudul Kokode Shashin wo Toranai de Kudasai. Artinya, tolong jangan istirahat di sini. Dari judulnya aja nih udah ketahuan kan kalau kita hari ini akan membahas kalimat larangan. Nah, kalimat larangan ini adalah kalimat yang digunakan untuk melarang suatu kegiatan agar tidak dilakukan. Nah, misalnya nih kalian berkunjung ke suatu tempat, terus kalian lihat orang yang buang sampah sembarangan. Hei, jangan buang sampah sembarangan dong. Nah, kalian bisa mengungkapkannya dengan menggunakan bahasa Jepang loh. Contohnya seperti ini. Gomi wo sutemasu. Esa wo yarimasu. Tabako wo suimasu. Suri wo shimasu. Sashin wo torimasu. Pola kalimat yang digunakan yaitu menggunakan pola kalimat kata keterangan nai de kudasai. Pola kalimat ini digunakan untuk melarang lawan bicara kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Contohnya, tabemas. Kita ubah akhiran masnya menjadi nai, menjadi tabenai kudasai. Aku kasih contoh lagi nih, nomimas, yang artinya minum. Kita ubah akhiran masnya menjadi nominai, nominai kudasai. Paham kan sampai sini? Nah, gimana ya kalau misalnya kita mau menuangkannya dalam suatu percakapan? Coba deh cek video yang satu ini. Wow, oh. Tabenai desu. Oh, sumimasen. Nah, gimana? Udah paham kan? Yuk kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua ini memiliki judul Buromoni no Takoto ga arimasu ka? Nah, artinya, pernahkah kamu mendaki Gunung Bromo? Kayaknya unik deh ya materinya. Di materi kali ini kita akan berlatih bagaimana sih cara mengungkapkan suatu pengalaman yang pernah kita lakukan. Penasaran kan? Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Pola kalimat yang digunakan adalah pola kalimat takoto ga arimasu. Pola kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan suatu kegiatan yang pernah kita lakukan di masa lampau. Nah, pola kalimat ini nggak berlaku buat kegiatan-kegiatan yang baru saja kita lakukan. Jadi harus benar-benar lampau ya. Nah, contohnya seperti ini guys. Oyogimasu. Kita ubah dalam kata keterangan ini menjadi oyoita. Oyoita koto ga arimasu. Contoh kedua, yomimasu, artinya membaca. Kita ubah dalam kata keterangan ini menjadi yonta. Yonta koto ga arimasu. Udah paham kan sampai sini? Nah, kalau dalam percakapan gimana sih cara mengungkapkannya? Yuk kita coba. Nora-san. Contoh percakapannya. Kalau tadi kan jawabannya hai arimasu, yang artinya iya pernah. Nah, kalau kalian mau mengungkapkannya dengan kayaknya nggak pernah deh, berarti jawabannya i arimasen. Paham kan sampai sini?
ya kelewat. Kalau kalian mau mengungkapkan suatu kesimpulan dari percakapan yang tadi kita lakukan, berarti kesimpulannya seperti ini. Nona Sanwa Kristi Agatani Yonta Kotoga Arimas, yang artinya Nona pernah membaca buku Kristi Agatha. Nah, kalau jawabannya I arimaseng, berarti kesimpulannya seperti ini. Nona Sanwa Kristi Agatani Yonta Kotoga arimaseng, yang artinya Nona tidak pernah membaca buku Kristi Agatha. Begitu guys, paham kan? Ada satu materi lagi nih yang hampir aja kelewat. Aku akan ngebahas mengenai budaya Jepang. Nah, budaya Jepang yang aku pilih ini bahasanya mengenai les di luar sekolah. Nah, kalau siswa-siswa Jepang ternyata udah biasa loh dalam melakukan les di luar sekolah. Kalau siswa di Indonesia kan rata-rata les di luar sekolah dilakukannya sepulang sekolah mengenai pelajaran-pelajaran yang dipelajari di sekolah. Nah, kalau di Jepang ternyata berbeda loh. Di Jepang, mengambil les setelah pulang sekolah ataupun di hari libur merupakan hal biasa. Umumnya sih bukan berupa mata pelajaran yang ada di sekolah, tapi berupa keterampilan khusus. Contohnya seperti les musik, bela diri, ataupun seni kaligrafi, dan lainnya deh. Pokoknya di luar mata pelajaran sekolah. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan keterampilan yang mereka miliki. Nah, biasanya sih sesuai dengan keterampilan yang mereka minati, misalnya kayak les piano atau seni kaligrafi sesuai dengan peminatan mereka masing-masing. Jadi berbeda banget dengan les yang dilakukan di negara Indonesia. Selanjutnya aku akan membahas mengenai kegiatan yang dilakukan salah satu siswa SMA di Jepang. Check this out. Siswa SMA yang akan kita bahas kali ini yaitu namanya Chiba Miki. Dia berumur 17 tahun, asalnya itu dari Hokkaido. Chiba Miki-san ini adalah siswa semester kelas 2. Ia tinggal di daerah Hokkaido. Sekolah Chiba sendiri berada di pinggiran kota Sapporo di Hokkaido. Di Hokkaido sendiri memiliki mata pencaharian utama yaitu peternakan sapi. Chiba sendiri bersekolah mulai pada pukul 5:20 pagi. Sejak kecil ia selalu ikut bareng dengan kakaknya ke peternakan sapi. Chiba pun ingin mengelola peternakan sapi seperti yang dilakukan orang tuanya. Semasa sekolah, Chiba tinggal di asrama. Pada akhir kelas 2 nih, biasanya siswa Jepang itu sering melakukan konsultasi bersama gurunya untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, Chiba ini berkonsultasi dengan guru untuk melanjutkan pelajaran peternakannya ke politeknik. Karena ia jauh dari orang tuanya nih, makanya dia sangat bersemangat untuk meraih cita-citanya, untuk meneruskan perjuangan orang tuanya juga dalam bidang peternakan. Hebat kan Chiba Miki ini? Nah, menjadi inspirasi juga bagi kita untuk terus belajar dan mengikuti minat bakat yang kita miliki. Setelah pembahasan tadi nih, aku punya satu bahasan lagi mengenai bahasa Jepang yang mendunia. Nah, bahasa Jepang itu emang udah mendunia sih sekarang. Nah, daripada bingung, kita bahas aja dalam pembahasan yang satu ini. Pembahasan pertama ini, bahasa Jepang ternyata sudah mendunia di negara Kenya. Wisatawan Jepang dalam 1 tahun kurang lebih 10.000 orang yang berkunjung ke Kenya. Nah, di Kenya sendiri terdapat mata pelajaran bahasa Jepang. Dimulai dari berlatih menggunakan sumpit, kebudayaan dalam meminum teh, dan budaya-budaya lainnya. Jadi mereka belajar bahasa asing sekaligus belajar budaya Jepang juga. Hebat kan? Nah, bahasa Jepang juga ternyata udah mendunia di Prancis. Komik dan film animasinya kesukaan Jepang itu ternyata udah mendunia juga di Prancis. Salah satunya yang minat dengan komik dan film animasi Jepang ini namanya Fabrice Buon. Fabrice Buon ini adalah salah satu siswa dari perguruan tinggi bahasa asing di Prancis. Ia kadang berkeliling ke toko-toko biar CD Jepang itu dipajang di toko-tokonya.
Nah, ia juga suka dengan musik-musik Jepang. Katanya nih, antara musik Jepang dengan musik Amerika, ia lebih susah buat move on dari musik Jepang. Pokoknya suka banget dengan musik Jepang. Keren kan, keren banget, saking kan sukanya dengan budaya dan kultur Jepang. Dan gak kelewatan juga, dia juga mempelajari bahasa Jepang di sekolahnya. Kan sekolahnya itu di perguruan tinggi bahasa asing di Paris. Pokoknya sesuai dengan minat bakatnya, dia berpesan kepada kita bahwa untuk mempelajari bahasa Jepang secara gembira. Kan kalau sesuai dengan minat bakat, pasti kita akan mempelajarinya dengan senang hati kan? Begitu. Pembahasan kita kali ini udah selesai. Ijo desu. Watashi no happyo wa kore de owarimasu. Domo arigatou gozaimashita. Sayonara. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.